Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Berharap kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Saya Vikaris Priska Yulia, melayani di wilayah Resort GKE Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendengarkan program Berita Selamat Jadi Duma. Semoga setiap apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Di bawah perikop seruan untuk bertobat. Beginilah firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Untuk mengawali firman Tuhan kita, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Siapakah bangsa acuh tak acuh yang dimaksud dalam ayat 1? Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu bangsa Yehuda. Firman Tuhan yang datang kepada bangsa Yehuda melalui seorang Zefanya kali ini sudah jelas maksudnya ketika kita melihat judul perikop kita ini. Zefanya melalui perikop ini mendorong bangsa Yehuda untuk mencari Allah. Seperti apa yang kita pahami tentang mencari Allah? Apakah hanya rutin beribadah, rutin ikut terlibat dalam pelayanan? Tapi ternyata tidak. Kalau kita membaca firman Tuhan dan mencoba menarik pemahaman dari kehidupan bangsa Yehuda ini, mereka sudah jauh daripada Tuhan. Sebab yang nampak dan menjadi persoalan kita dapat lihat dalam ayat yang ketiga. Keadilan dan kerendahan hati. Sepertinya mereka hidup tidak adil dan dipenuhi rasa kesombongan. Melalui perantaraan Zefanya ini, peringatan disampaikan agar mereka menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat sebelum murka Tuhan Yesus dijatuhkan atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sikap hidup acuh tak acuh itu patut untuk diterapkan dalam hidup kita. Acuh tak acuh untuk sesuatu yang tidak membangun kita. Misalnya, digosipkan. Karena tidak juga sampai mengurangi takaran beras kita di dapur. Tapi, acuh tak acuh atas perintah Tuhan Yesus, itu yang tidak patut untuk diterapkan dalam hidup kita. Karena akan mendukakan hati Tuhan Yesus. Belajarlah peka terhadap peringatan Tuhan Yesus. Ia tidak menegur secara langsung, melainkan melalui kejadian yang terjadi dalam hidup kita, maupun melalui teguran melalui orang lain. Jadikan teguran Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau anak kecil marah, mudah saja kita merayunya dengan setangkai permen saja.
ia bisa kembali baik. Atau kalau pasangan kita marah dengan kata romantis untuk meminta maaf pun, sudah salah tingkah pasangan kita dan akhirnya pun kembali baik lagi. Tapi apakah semudah itu memadamkan ketika Tuhan Yesus yang marah, bahkan sampai murka? Ternyata satu-satunya yang dapat membatalkan amarah Tuhan Yesus adalah pertobatan yang sungguh dari anak-anak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan, lawatan sempurna Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Berharap kami semua anak-anak Tuhan Yesus dalam keadaan yang sehat, baik, dilingkupi sukacita dan kedamaian. Ajarkan agar kami boleh senantiasa peka terhadap teguran Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi pribadi yang acuh tak acuh atas segala kehendak Tuhan Yesus. Dari kesemua yang terjadi atas hidup kami, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan oleh nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.